3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aulia Zahra, Saya Kalisa Atia Lesmana yang akan memenuhi tugas sejarah yang bertema jenis sumber sejarah yang bertopik tentang gerakan 30 September yang berfokus pada keluarga Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Sebelum melakukan wawancara, saya akan memberitahu bahwa saya sudah berada tepat di depan salah satu tempat kejadian gerakan 30 September terjadi, yaitu di rumah Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang sekarang telah menjadi Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Halo. Bisa dipanggil apa nih Bu? Oke, nama saya adalah cucu ketiga dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Saya dengan Ibu Marina Ediati Nurdin. Panggil saja saya dengan Tante Ina supaya lebih akrab ya. Intan ya. Oke. Baik. Itu pada saat malam 30 Februari, beliau itu masuk dari sini atau mungkin dari Itu yang sama. Iya. Oke. Tante cerita ya tentang malam kejadian 30 September 1965. Oke, rumah ini didirikan tahun 1950 dan kami tinggal di sini tahun 1950. Didirikannya 1923, maaf, tapi baru kami huni 1950. Kejadian itu Intan tanggal 30 September 1965. Nah, yang ini sebenarnya ditutup nih pintunya tengah ini karena jadi museum, jadi ini dibuka. Sebenarnya dari sebelah sana. Jadi bisa di-shoot ke sebelah sana. Itu tempat pintu masuknya PKI pada saat itu. Pada saat itu, kemudian satu truk itu isinya 100 cakrawirawa. Sudah mengepung dan sudah menodongkan senjatanya ya mungkin ya kepada si penjaga-penjaga itu, jadi mereka bisa menyusup masuk ke dalam sini lewat pintu itu, kemudian lewat sini pintu ini. Kalau ini kan ditutup ya, ini pintunya terbuka, jadi mereka masuk lewat sini pintu ini. Oke, sekarang ini cakrawirawannya 2 ya yang menembak di sini. Kemudian ini ada bekas-bekas peluru. Bintan sama Kalisa bisa lihat. Ini bisa ada dari belakang juga ya? Jadi tembus. Nah, peluru itu kan kalau menembak itu kan bisa menembus ya. Ini padahal jati, untungnya jati loh. Jadi Zaman kuat dulu jati ya? kuat. Iya, kuat banget. Jadi ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya, 5. Nah, itu menembus ke sana tuh. Menembus ke sana. Kemudian menembus ke sini juga tuh. Di sini ada bekas-bekas ini betul ya, otentik ya, bekas tembakan. Jadi pada saat itu kan suara tembakan ya. Jadi pagi-pagi itu omanya tante tuh diganggu sama nyamuk kan. Nah, kemudian ada suara sepatu, Opanas nengok gitu. Pas Oma dulu, Oma lihat terus bilang ke Opa ada cakrawirawa. Nah, Opa mau ngelihat, pas Opa mau ngelihat ditembak. Nah, kemudian pintunya itu ditahan sama Oma. Ibu Nas ditahan, Oma tuh kena tembakan loh, itu nembak Ibu Nas. Rambutnya Ibu Nas tuh sampai banyak yang rontok. Ibu Nas luar biasa ya. Nah, kemudian tante Ade kan dianggap sama Opa ya di sini. Kemudian ibunya tante Ade sama adiknya Opa paling kecil, Ibu Mardia datang. Nah, Ibu Nas karena Oma Nas karena mau menyelamatkan Pak Nas lewat jendela ini. Nah, itu menitipkan tante Adik Irma pada saat itu 5 tahun. Iya, Irma masih kecil banget. Masih kecil banget gitu. Menitipkan ke Ibu Mardia. Ibu Mardia tuh adiknya Pak Nas yang paling kecil. Untuk diselamatkan. Tapi karena panik, keadaan pada saat itu panik, Ibu Mardia salah buka pintu. Malah buka pintu itu dan Adik Irma langsung ketembak. Gitu. Tapi memang ketembaknya itu juga pelurunya masuk ke dalam tangan Ibu Mardia juga. Gitu. Jadi kena ke punggungnya Ade sama ya. ke tangannya Ibu Mardia juga. Iya, betul Intan kayak gitu. Pak Nas kan lihat ada yang ditembak, Ibu Nas bilang. Pada saat itu semuanya kaget gitu loh. Terus Ibu Mardia sempat juga masih bisa mengunci pintu ini gitu, balik lagi ke kamar ini. Terus langsung Adik Irma langsung digendong oleh Ibu Nas. Kemudian dibawa ke Pak Nas. Terus Ibu Nas bilang, kamu loncat aja ke sebelah itu ada kedutaan Irak. Jadi kan itu kan kebal hukum ya kalau kedutaan ya. Nah, kemudian Opa bilang saya mau melawan, tapi kata Oma ini ada satu korban, Adik Irma.
negara masih membutuhkan kamu, ngomong ke opa. Akhirnya ada tembakan lagi, bunyi dari depan. Opa kaget, loncat, kakinya kena vas bunga. Gitu, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi ya. Jadinya emang opa kadarullohnya pada saat itu memang harus masih mengurus negara ya. Jadinya opa ini tembok. Itu opa dari situ tadi loncatnya. Oh, ada situ. Iya, loncatnya dari situ ke sini, terus oma ngobrol opa dari sana. Akhirnya opa ditembak dari sebelah sana, ada suara tembakan, opa langsung loncat ke sini. Pada kejadian itu, omanya tante menggiring si Cakrabirawa ini, kan Cakrabirawa ini pas pampres. Oh, Jadi kita sudah tahu bahwa ada 7 pahlawan revolusi yang menjadi perisai kita seluruh bangsa Indonesia ya. Mewakili bangsa Indonesia membela negara ya untuk mempertahankan Pancasila gitu. Om Pierre itu dari mulai ibunya udah dekat sama Ibu Nas gitu. Ibunya Om Pierre kan orang luar ya, Italia atau Prancis nggak salah. Bapaknya Indonesia, maksudnya bapaknya dokter ya. Nah sudah gitu tante Ade itu diangkat sama mamanya tante, itu deket banget sama Om Pierre. Deket banget, udah kayak keponakan. Om Pierre itu ajudan tapi dianggap sama kita tuh keluarga. Tapi sebenarnya kejadiannya sih di sini nih. Ini seperti ini. Tapi Pak Pierre Tendiannya sih tidak bilang saya Nasution, kayaknya diem aja ya gitu. Terus udah gitu dibawa lah sama PKI ini masuk ke situ, truknya di situ tuh di luar pagar. Kan ada truk. Oke Tante, jadi aku mau nanyain tentang G30 SPKI, dampaknya bagi keluarga Pak Nas itu apa? Jadi, apa ada perubahan yang terjadi di keluarga setelah peristiwa ini, seperti mungkin dari rutinitas atau kegiatan-kegiatan yang muncul begitu setelah peristiwa G30 SPKI? Kalau dampak bagi keluarga kami ya luar biasa ya, pastinya ya mengalaminya traumatis gitu kan. Pasti kalian juga kalau mengalami hal seperti ini kan, ya kan, akan sampai seumur hidup kita tertanam di memori kita gitu, apa yang kita lihat, apa yang kita alami terhadap orang tua kita, mau di percobaan pembunuhan, adik kita dibunuh gitu ya, kayak mamahnya tante juga tante cerita kan gitu ya, berdampak bahwa tulang kakinya mama tante pada saat loncat dari jendela itu, tulang kakinya masuk ke dalam paha, dibilangnya kan itu adalah total hip replacement dalam diagnosa kedokterannya. Mamahnya tante pada usia 54 harus dioperasi 7 jam gitu ya, untuk karena kalau enggak kakinya mama tante tuh memendek gitu 0,6 mm tiap tahun. Jadi kan jalannya pincang karena peristiwa ini. Itu kan salah satu trauma secara fisik maupun secara batin mental ya gitu.